Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Adi Noval dari kelas 8C absen 16. Kali ini saya akan mempresentasikan karya yaitu kerajinan bahan lunak. Pertama, selat sabut kelapa tua. Selat sabut kelapa tua adalah mesokarp atau selimut yang berupa serat-serat akar kelapa. Sabut biasanya disebut sebagai limbah yang hanya ditumpuk di bawah tegakan tanaman kelapa, lalu dibiarkan membusuk atau mengering. Ciri-cirinya kasar berupa serat, kandungan iklim lebih tinggi, penampang pada serat sabut kelapa muncul dan melintang, dan ada banyak rongga pada setiap sabut kelapa. Produk kerajinan, sapu, pot tanaman, keset, dan tali rami. Alat dan bahannya, sabut kelapa, tali dari sabut kelapa, minyak kelapa, rimbangan atau tempat untuk menganyam, palu, pisau, gunting, gobet, atau alat pemangkas keset. Proses pembuatannya, pertama siapkan tempat untuk menganyam sabut, bisa menggunakan tiang yang memanjang. 2. Siapkan tali yang akan dijadikan untuk dianyam. 3. Anyam sabut kelapa seperti menenun, masukkan dari atas, ditata sejajar sampai semua terisi penuh. 4. Setiap kali dapat satu baris, dapatkan dengan memukul 2 dari atas agar keset penuh dan kuat. Rapikan dengan pisau atau gunting sisa-sisa sabut kelapa. 2. Kertas. Kertas adalah bahan yang tipis yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah alami. Ciri-cirinya, tekstur halus, bahan agak tipis, murah harganya, sulit terurai, dan mudah robek. Contoh produk kerajinan, frame foto, frame cermin, pot bunga, toples atau vas bunga, tas jinjing, dekorasi pesta, tempat sampah, dan lain-lain. Alat dan bahannya, kertas putih HVS atau sesuai selera, lem, gunting, kawat, dan manik-manik. Proses pembuatannya, pertama sediakan kertas origami berukuran sedang dengan warna kuning, merah, pink, hijau, dan ungu. 2. Karena masing-masing kelopak ada 2 lapisan, yaitu bagian depan berukuran kecil dan bagian belakang berukuran besar, usahakan warna dari masing-masing lipatan itu berbeda. Jumlah kelopaknya bisa disesuaikan dengan selera, seperti 4 kelopak atau 5 kelopak. Satukan bunga yang berukuran kecil dan bunga yang berukuran besar dengan posisi bunga kecil di depan sedangkan bunga besar ada di belakang. Selanjutnya, sediakan tangkai dan masukkan ke bagian tengah bunga. Jangan lupa lapisi tangkai dengan selotip warna atau kertas warna. Agar tangkai tidak mudah lepas, maka kamu bisa membuat sampul di ujung tangkai. 3. Bubur kertas. Bubur kertas adalah kertas yang dibasahi menggunakan air sampai berbentuk seperti bubur. Ciri-cirinya lunak, mudah hancur, terbuat dari kertas dan air. Produk kerajinannya diorama, miniatur, topeng, pohon-pohonan, celengan, hiasan dinding, dan lain-lain. Alat dan bahannya, kertas bekas atau koran bekas, tepung kanji, air garam, baskom, dan alat pengaduk. Langkah-langkah, siapkan kertas bekas atau koran bekas, robek atau gunting menjadi potongan-potongan yang kecil. Lalu masukkan kertas ke dalam baskom atau ember plastik yang telah berisi air. Lalu masukkan 1 sendok teh garam agar kertas tidak mudah membusuk. Setelah itu potong kertas yang sudah direndam menggunakan air dan garam, didiamkan 1-2 hari hingga menjadi lunak. Kertas yang sudah lunak disaring menggunakan kain. Keempat tepi kain disatukan dan dipelintir hingga air akan terpisah dari ampasnya. Lalu buang air perasan kertas, kemudian masukkan kembali kertas ke baskom dan remas hingga hancur. Tambahkan sedikit air ketika meremasnya. Dan buatlah larutan pasta dengan mencampurkan 2 sendok makan tepung kanji dengan air secukupnya. Lalu campur adonan kertas dengan larutan pasta, remas hingga tercampur merata dan didapat adonan bubur kertas yang lipat sehingga mudah dibentuk. 4. Sabun. Kerajinan sabun adalah kreasi benda seni yang bahan utamanya dari sabun padat. Sabun bisa langsung dipahat atau dilelehkan terlebih dahulu, setelah itu dicetak. Ciri-cirinya, tekstur padat, mudah mencair, jika terkena air permukaan sabun menjadi licin. Alat dan bahan, alat ukir atau alat bahan, dan sabun matang. Proses pembuatannya, siapkan alat dan bahan. Membuat sketsa atau model pada kertas terlebih dahulu. Hilangkan motif sabun seperti lakukan logo. Buatlah garis vertikal dengan pahat yang membagi sabun menjadi kiri kanan yang sama. Selanjutnya, ukirlah sabun mengikuti sketsa yang sudah kalian gambar pada kertas. Gunakan garis bantu vertikal supaya bagian kanan kiri simetris. Bersihkan serbuk sabun hasil pahatan dengan cara ditiup.
Lalu kerajinan tangan dan sabun ukir yang sudah bisa Anda kemas supaya lebih menarik. 5. Tepung maizena. Tepung maizena adalah pati yang didapat dari endosperma biji jagung. Tepung maizena merupakan bahan populer yang biasanya digunakan sebagai pengental atau saus. Cirinya berwarna putih, teksturnya halus, terbuat dari jagung yang digiling kemudian menjadi tepung dan diambil sari patinya. Produk kerajinannya plastisin. Alat dan bahan: 2 cangkir baking soda, 1,5 cangkir air, 1 cangkir tepung maizena. Proses pembuatannya: pertama, campur semua bahan di dalam mangkuk, kemudian aduk hingga rata menggunakan garpu. Lalu tuangkan adonan ke dalam loyang, kemudian panaskan di atas kompor dengan api sedang. Terus aduk menggunakan sendok hingga menjadi lebih kental dan kenyal. 6. Minyak. Minyak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada liquid. Ciri-cirinya memiliki banyak warna, tidak bisa bersatu dengan air. Produk kerajinannya sabun dari minyak jelantah. Alat dan bahan: minyak jelantah, soda api, air berwarna makanan, cetakan, wadah, dan pengaduk. Proses pembuatannya: pertama, siapkan minyak jelantah yang telah dijernihkan, soda api, air, dan pewarna. Masukkan air ke dalam wadah, kemudian campurkan dengan soda api perlahan sambil diaduk. 3. Tunggu hingga suhu air dingin kembali. 4. Masukkan minyak jelantah sedikit demi sedikit sambil diaduk kurang lebih 10-15 menit hingga merata dan kental seperti adonan kue. 5. Setelah adonan mengental, tambahkan pewarna makanan yang diinginkan. 6. Lalu tuang adonan tersebut ke cetakan yang kalian sukai. 7. Sabun dari minyak jelantah bisa digunakan untuk mencuci berkas, pakaian, dan sabun mandi. 7. Parafin. Parafin adalah nama umum untuk hidrokarbon alkana dengan formula CnH2n+2. Lilin parafin merujuk pada benda pada dengan N sama dengan 20 kurangi 40. Ciri-ciri: biasanya berupa bahan padat atau cair, umumnya berwarna putih susu atau bening, mudah meleleh apabila terkena panas, dan cepat membeku pada suhu tertentu. Produk kerajinannya lilin. Alat dan bahan: sampah plastik jenis PET, gelas air mineral 220 ml atau 440 ml, biskuit kaleng, pipa besi sepanjang 3,5 meter, lem besi, tabung gas, cetakan lilin, dan benang kasur. Proses pembuatannya: buatlah pipa besi sepanjang 3,5 meter menjadi pipa besi destilasi sederhana. Buatlah lubang pada tutup kaleng biskuit dengan ukuran yang sama dengan diameter pipa besi kurang lebih 4 cm. Masukkan sampah plastik ke dalam kaleng biskuit. Tutup kaleng dengan tutup yang telah dilengkapi dengan pipa besi destilasi sederhana. 8. Getah nyatu. Getah nyatu adalah salah satu kerajinan khas Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah, pohon nyatu merupakan tanaman eksotis yang hanya tumbuh di 2 daerah di provinsi tersebut, yaitu Kabupaten Pangkalan Bun dan Kecamatan Bukit Tengkiling, Kota Palangkaraya. Ciri-cirinya berwarna putih bening, tekstur lunak, dan bentuk atau wujudnya cair. Produk kerajinannya miniatur kapal. Alat dan bahan: botol atau roll sebagai penggiling, papan sebagai alas, kuas, gunting, dan sendok. Proses pembuatannya: pertama, getah nyatu direbus dahulu sebelum dibentuk agar lunak atau mudah dibentuk. 2. Ambil getah nyatu yang digiling agar memperoleh ketipisan tertentu. 3. Getah nyatu yang sudah digiling dan direbus kembali agar lebih lunak. 4. Setelah direbus, getah ditarik hingga panjang untuk memperoleh ketipisan tertentu. 5. Getah yang sudah tipis dapat dibentuk aneka kerajinan. Contohnya, miniatur kapal. 9. Flour clay. Flour clay adalah adonan yang terbuat dari bahan tepung yang diaduk hingga kalis dan mudah dibentuk. Ciri-cirinya warnanya cerah, tidak mengandung minyak, mudah dibentuk, lunak, dan padat. Produk kerajinannya gantungan kunci, bros, anting-anting, tabungan, dan cincin. Tepung maizena, tepung beras, tepung kanji, tusuk gigi, lem putih atau lem fox atau lem kayu, minyak goreng atau baby oil secukupnya, benzoat 3 sendok makan, dan cat air. Proses pembuatannya: campurkan tepung dengan lem putih, lalu uleni hingga tercampur rata. Setelah terbentuk adonan, bagi beberapa bagian.
Lalu warai setiap bagian dengan warna yang berbeda-beda dengan cara memasukkan tusuk gigi ke dalam cat air lalu oleskan pada adonan. Lalu pulung-pulung adonan hingga cat tercampur rata. Setelah diwarnai, adonan clay siap digunakan. 10. Campuran bahan kertas. Campuran bahan kertas adalah bahan mineral yang lama larut dengan air bila sudah jadi padat guna gips untuk patah tulang atau plafon. Ciri-cirinya berbentuk bubuk jika dicairkan menjadi kental atau setelah diaduk. Sebelum dicairkan seperti tepung terigu, setelah dicairkan kental dan cepat menarik. Saya ulangi, ciri-cirinya berbentuk bubuk jika dicairkan menjadi kental, sebelum dicairkan seperti tepung terigu, jika setelah dicairkan kental dan cepat kering. Produk kerajinannya gips, alat dan bahan gips, silikon rubber, cetakan dari plastisin, gelas, dan sendok. Proses pembuatannya, pertama tuangkan air ke gips secukupnya, lalu aduk sampai menjadi seperti pasta, lalu masukkan adonan gips ke cetakan yang telah disediakan atau bisa dibentuk sendiri. Jemur gips yang sudah dibentuk sampai mengering. Jika sudah kering, bisa diberi warna sesuai keinginan. 11. Serat jagung. Serat jagung adalah kelopot, merupakan daun pembungkus tongkol jagung. Kelopot merupakan braktea yang melingkupi tongkol. Ciri-cirinya berbentuk oval, berwarna coklat ketika kering, bertekstur kasar namun tidak kuat dan mudah robek. Produk kerajinannya bunga, boneka, hiasan pensil, penghias wadah, bingkai foto, sandal, dan anyaman untuk keranjang atau tas. Alat dan bahan, kulit jagung, gunting, pewarna atau wanteks, lem, kawat, tempayan 5 buah, plastik berwarna. Proses pembuatannya, pertama, buat pola bingkai sesuai ukuran yang dikehendaki. Lalu buat lembaran panjang untuk melapisi bagian-bagian belakang potongan bingkai. Susun lapisan bingkai bagian kedua dengan yang pertama. 4. Buat hiasan kulit jagung pada seluruh lapisan bingkai. Lalu tempelkan pada lapisan bingkai ketiga. Dan buat hiasan yang disukai untuk memperindah bingkai. Tempelkan pada bagian pojok atau tengah dari bingkai dan tempelkan dudukan bingkai pada bagian belakang karton yang sudah dilapisi kertas. 12. Serat alam. Serat merupakan suatu bahan gabungan dari berbagai potongan komponen kecil yang terbentuk hingga menjadi jaringan memanjang yang utuh. Kemudian diproduksi oleh hewan, tumbuhan, dan benda mati. Ciri-cirinya berwarna putih kecoklatan, berasal dari tumbuhan atau hewan, ukuran seratnya beragam, tidak tahan air, dan dapat terurai. Produk kerajinannya kertas, tekstil, sutra, wol, angklung, tas, dan tikar. Alat dan bahan, cutter, pisau, lem tembak, jarum jahit, dan gunting. Proses pembuatannya, pertama siapkan bahan. 2. Pilihlah serat yang bagus. 3. Keringkan serat dengan bantuan sinar matahari. 4. Setelah kering bisa diberi pewarna atau alami Setelah kering bisa diberi pewarna alami warna serat. Jika diberi pewarna harus dikeringkan lagi. Gunakan serat yang sudah jadi sesuai keinginan. 13. Pelepah pisang. Pelepah pisang adalah bagian tengah dari daun pisang yang kaya manfaat. Ciri-cirinya berserat, lentur, renyah jika terlalu kering, mudah retak jika masih basah. Produk kerajinan, bunga, lukisan tas, sandal, dompet, tempat pensil, tempat tisu, dan lain-lain. Alat dan bahan, pelepah pisang yang kering, gunting, karton, lem fox, pensil, biji-bijian. Proses pembuatannya, setrika pelepah pisang yang sudah kering, kemudian lilitkan pelepah pisang tersebut pada kotak tisu, berikan lem pada setiap lilitannya. Jangan lupa lubangkan tengah atas tempat tisu tersebut dengan gunting. Setelah selesai, sekarang hiasi tempat tisu tersebut dengan pernak-pernik sesuai selera. Semuanya telah selesai, maka tempat tisu dapat digunakan. 14. Tanah liat. Tanah liat adalah partikel mineral berkerangka dasar silikat yang berdiameter kurang dari 4 mikrometer. Ciri-cirinya tekstur lunak, lembek, tapi setelah dibakar menjadi keras dan mudah pecah. Produk kerajinannya piring, vas bunga, celengan, asbak, teko atau kendi. Alat dan bahan, kayu,
kayu bulat atau penggiling, meja putar, tali pemotong, cetakan, pisau, butsir, dan sudip. Metode pembentukan tanah liat, teknik putar atau throwing, teknik cetak tekan atau press, teknik lempeng atau slabing, teknik pijat, teknik pilin atau coiling, teknik cor atau tuang, teknik kombinasi. Terakhir kulit. Kulit termasuk kulit yang sudah diberi bahan kimia sehingga lentur dan mudah dibentuk. Produk kerajinannya sepatu, tas, dompet, sandal, sabut, jaket, beduk, dan lain-lain. Alat dan bahan khusus kulit, pelang atau pembolong kulit, mesin jahit, jarum jahit, dan gunting. Proses pembuatannya, pertama, pemotongan kertas karton. Pemotongan kertas karton dilakukan dengan bantuan mesin pemotong karton. Kedua, pemotong karton berdasarkan pola yang diinginkan. Pola tersebut disesuaikan dengan produk yang dibuat. Tiga, pembuatan motif kulit. Kulit sapi sebelumnya diolah dan diproses terlebih dahulu. Kemudian dibuat motif yang mana motif tersebut untuk membalut produk yang akan dibuat. Motif bisa berupa anyaman atau motif polos berwarna. 4. Setelah itu pengeleman karton dengan motif kulit. Karton yang sudah dilem kemudian ditempel motif kulit yang telah dibuat sebelumnya. Motif kulit sudah dirancang dan dibuat sebelumnya. 5. Pemukulan karton yang sudah ditempel motif kulit tersebut dengan menggunakan palu secara manual. Pemukulan dilakukan secara pelan-pelan supaya produk tidak rusak. Pemukulan bertujuan agar karton benar-benar terbalut motif kulit dengan sempurna. 6. Perangkaian dan penjahitan. Karton yang sudah terbalut kulit tersebut dirangkai menurut produk yang dibuat. Setelah dirangkai, kemudian dilakukan potongan-potongan tersebut dapat menyatu, membentuk suatu produk. Penjahitan juga bisa bertujuan untuk semakin merekatkan kulit pada karton. 7. Penyelesaian atau finishing. Proses ini berupa penyemprotan suatu cairan pada produk hasil perangkaian sehingga produk tersebut terlihat lebih halus dan menarik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.